Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa semangat. Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita atau aturan kita ya, ketika ada di dalam kelas. Jadi nanti silakan kalian menuliskan masing-masing satu saja keyakinan kelas di kertas sticky note. Tolong dalam menuliskan menggunakan kalimat yang positif. Silakan ditulis. Tulisnya satu saja. Satu saja yang positif. Yang nanti akan sudah selesai menulis keyakinan kelasnya? Nanti keyakinan kelas yang kalian tulis di kertas ditempel di sini. Menempelkannya secara bergantian. Berurutan silahkan dari sana. Yuk. Iya, ditempel di situ. Berikutnya. Berikutnya. Kelompok ini. Berikutnya yang ini. Terakhir. Betul. Apa keyakinan kelas kita? Ini ada berbicara dengan sopan, menghormati guru, masuk tepat waktu. Ini masuk tepat waktu. Menghormati guru ini sama ya. Masuk tepat waktu, menghormati guru sama. Menghormati bapak ibu guru ini sama. Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah ini sama. Ini sama. Menghargai teman ini sama dengan ini. Berarti ini ditempel di sini. Membuang sampah pada tempatnya, tempel di sini. Terus menghormati bapak ibu guru, tempel di sini. Ini sama. Ini sama. Ini tempel di sini. Ini sama. Berarti keyakinan kelas pertama berbicara dengan sopan, yang kedua masuk tepat waktu, yang ketiga menjaga kebersihan kelas, terus menghormati bapak ibu guru, membuang sampah pada tempatnya, dan yang terakhir menghargai teman, terus masuk tepat waktu ini. Oh ya, ada 6. Ini keyakinan kelas. Silakan kalian siapkan pulpennya.
kemudian nanti kalian maju ke depan bergantian tanda tangan di sini ya. Sudah siap? Dari kelompok sebelah sana. Yuk ditandatangani. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita, ada 6. Berikutnya pergantian. Terus yang sini. Kameranya pindah ini. Di sana di lorong ini ya. Yuk kelompok sini. Terakhir silakan kelompok sini. Gantian nanti. Ya, inilah sekarang keyakinan kelas 5. Jadi keyakinan kelas ini harus bisa kita laksanakan, datanya harus bisa tepat waktu, bicaranya harus bisa sopan, harus bisa menjaga kebersihan, harus bisa menghormati bapak ibu, membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir adalah menghargai teman. Bisa dilaksanakan? Itu keyakinan kelas kita sudah terbentuk, ada 6. Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita untuk mewujudkan atau harapan kita terhadap kelas 5 agar menjadi lebih baik dalam perilaku maupun dalam hal apapun. Terima kasih sudah membantu Pak Guru membuat keyakinan kelas yang ideal untuk kelas 5. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuru ala ni'mati taufiqillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Cinangsi 04, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Cinangsi 04 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berwajah wujud. Semoga pertemuan kita tercatat sebagai amal silaturahim di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam Allah senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi siang hari ini. Susunan acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada pagi siang ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga
Allah menjadi wasilah lancarnya acara pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cinangsi 04. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Nur Farida Abdullah SPDSD. Kepada Ibu Nur Farida Abdullah SPDSD, waktu sepenuhnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cinangsi 04 sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Cinangsi 04. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara destinasi budaya positif di kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Setiawan. Semoga dengan adanya acara ini di SD Negeri Cinangsi 04 dapat meningkatkan mutu sekolah jadi lebih baik lagi. Bahwa kita ketahui CKP adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengorbankan waktunya untuk kemajuan pendidikan kita. Saya sangat bangga pada Bapak Nanang yang telah dapat masuk dan mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya beserta rekan-rekan guru lainnya akan selalu mendukung dan memberi support kepada Bapak Nanang Setiawan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini ataupun pada hari-hari selanjutnya. Kegiatan CKP ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk melakukan praktik baik pengembangan karakter siswa ataupun guru. Hari ini mungkin masih banyak rentetan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh CKP. Untuk itu mudah-mudahan CKP yang dapat melaksanakan semua rentetan kegiatan tersebut sampai dengan akhir wisuda, diberikan kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan segalanya. Kemudian yang terakhir saya berpesan untuk selalu jaga kesehatan karena banyak kegiatan antara tugas CKP dan tugas pokok sekolah. Nah, mungkin dari ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farida Abdullah yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dilanjutkan acara yang ketiga, pemaparan destinasi budaya positif di kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Setiawan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Tapi sebelum acara ini dimulai, bila mana saya dalam membacakan acara ini terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Bapak Ibu semua untuk dapat menempatkan diri di kursi yang telah dipersiapkan. Akhirnya saya berdiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sehingga saya bisa diizinkan untuk melakukan kegiatan pada siang ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat
kenikmatannya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu Guru SD Negeri Cinangsi 04, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 7 pada modul 1.4. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi secara khususnya dan kepada Bapak Ibu guru semua secara umum. Untuk fasilitator pada program pendidikan guru penggerak, saya adalah Bapak Sudira SPD SD. Kemudian pengajar praktiknya adalah Cucu Heriana SPD MPD. Beliau berdua adalah yang melakukan bimbingan kepada saya baik yang secara luring maupun secara daring. Lanjut. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan ini, tentu ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama pada siang hari ini untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, saya mohon HP silent agar tidak mengganggu jalannya kegiatan pada siang ini. Kemudian jika ada yang ingin berbicara, yang lain mendengarkan. Yang ketiga, jika mau bertanya, angkat tangan. Yang keempat, selesai tepat waktu. Yang kelima, bertanyalah dengan sopan. Itu kesepakatan kita pada siang hari ini agar semua bisa berjalan dengan lancar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Pemberian hadiah dapat memotivasi anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tentu kita sebagai guru pastinya salah satu cara untuk mendisiplinkan agar anak mau disiplin di sekolah, disiplin dalam belajar, ataupun disiplin di lingkungan rumah. Yang pertama adalah untuk kegiatan biasanya mendisiplinkan tersebut dalam bentuk hukuman. Biasanya hukuman itu diberlakukan kepada siswa yang sulit untuk membiasakan dirinya berdisiplin. Kemudian hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Jika anak diberikan hukuman yang positif, hukuman positif itu berarti hukuman yang tidak menyakiti, mungkin bukan dijewer atau diseletik, itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Tapi kalau hukumannya itu secara kasar, bisa jadi anak tersebut nanti akan menyimpan rasa marah, dan yang paling fatal dia menyimpan dendam, yang pada akhirnya apabila dendam itu sudah tersimpan banyak bisa meluap dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pemberian hadiah dapat memotivasi anak. Jadi apabila ada siswa kita yang berhasil, yang mendapatkan ranking atau yang mendapatkan juara, itu biasanya diberi hadiah.
hadiah itu nanti akan membuat anak lebih termotivasi sehingga anak tersebut bisa lebih semangat lagi untuk bisa mempertahankannya bila dia berada di puncak, atau anak tersebut akan meningkatkannya bila dia belum sampai ke puncak. Ya, berarti hadiah itu memang memberikan motivasi positif yang membuat siswa itu menjadi lebih baik lagi, sehingga dalam dirinya terbangun kepercayaan bahwa dia harus bisa lebih baik daripada kemarin. Budaya positif. Budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. 6 hal ini yang ada di dalam materi budaya positif, dan ke-6 hal tersebut nanti akan coba kita bahas, dan mudah-mudahan setelah kita semua tahu apa isi dari budaya positif tersebut, kita bisa menerapkannya di kelas dan membuat kelas menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Lanjut. Coba buka. Ini ada permainan coba buka. Kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu semua. Bayangkan ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Orang itu bisa membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, memarahi, menawari sesuatu, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ayo kita coba praktekkan. Sekarang pertama, kepalkan tangan Bapak Ibu, satu tangan saja. Nah, bayangkan di kepalan tangan itu ada apa? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini tentu akan diapakan oleh Bapak Ibu? Dipertahankan. Ini harus dipertahankan karena ini memang berharga bagi kita. Kalau sampai kita lepaskan pasti akan ada sesuatu yang hilang. Nah, seandainya Bapak Ibu ini yang memegang sesuatu yang berharga itu, kemudian ada orang yang akan mengambilnya, bagaimana tindakan Bapak Ibu? Mempertahankan. Apakah dalam semua posisi pasti mempertahankan? Tidak. Yang posisi bagaimana yang tidak mempertahankan? Yo. Bagaimana? Berarti ada suatu ada seketika yang akan melepaskan. Ya, saya sudah sepakat. Tidak selalu dipertahankan. Ada dalam posisi tertentu kita harus melepaskan. Kalau posisi kita seimbang, kita sama dengan bujukan apapun, pasti kita mempertahankan. Tapi ketika posisi kita tidak seimbang,
pilih kepala tangan atau nyawa. Nah, di posisi itu kita harus berpikir cepat. Kalau kita pilih kepala tangan, nyawa hilang, kepala tangan hilang, diambil. Kalau kita lepaskan, nyawa selamat. Jadi menurut saya, kepala tangan itu yang mengontrol adalah diri kita masing-masing. Diri kita yang mengontrol kepala tangan tersebut, apakah mau mempertahankan atau mau melepaskan. Pilihan mempertahankan dan melepaskan itu tentunya berdasarkan pertimbangan. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pertimbangan resikonya, maka kepala tangan itu akan semakin lemah. Tapi semakin kuat semakin lemah resikonya, semakin besar resikonya, maka kepala tangan itu akan semakin kuat. Jadi posisi kontrolnya ada pada diri kita masing-masing. Disiplin positif, pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Seperti ilustrasi tadi yang kepala tangan, Anda mau membuka atau tidak mau membuka, itu adalah kontrol diri Anda sendiri. Bapak Ibu semua yang mengontrol, bukan orang lain. Orang lain itu menurut saya hanya rangsangan eksternal. Pertimbangannya ada pada Bapak Ibu semua. Apakah akan dipegang kuat atau akan dilepaskan. Jadi kontrol diri itu ada pada kita sendiri. Kita berbuat apa, berarti kita yang menentukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku positif ataupun perilaku negatif semuanya memiliki tujuan. Bapak Ibu berangkat ke sekolah, kasih pagi, tentu ada tujuannya untuk melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Bapak Ibu berangkat siang juga ada tujuannya, karena ada sesuatu yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Itu berarti semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini tujuan ini masih bersifat umum, belum dikhususkan. Terus yang ketiga, model berpikirnya menang-menang. Menang-menang di sini artinya berarti sama-sama menguntungkan. Kalau yang sebelumnya, mungkin yang dulu kita berpikir itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kita itu harus menang, yang lain harus kalah. Tapi menurut Stephen R. Covey dalam pendekatan teori kontrol, model berpikirnya itu harus menang-menang. Jadi sama-sama menguntungkan, diambil jalan tengahnya. Jangan sampai salah satu rugi, salah satu menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam teori kontrol itu ada yang namanya kolaborasi atau kerjasama, ada yang namanya konsensus atau kesepakatan. Dengan adanya kolaborasi, kerjasama dan kesepakatan itu nanti akan memunculkan pilihan-pilihan baru, ide-ide baru daripada kita bekerja sendiri. Yang terakhir, realitas kebutuhan orang berbeda. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara yang satu dengan yang lain. Apa itu disiplin? Kalau Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Berarti murid yang merdeka di sini itu murid yang bebas menentukan belajarnya,
itu harus ada disiplin yang kuat. Kemudian menurut Dian Gosen, disiplin itu artinya belajar. Disiplina itu artinya belajar. Disiplin itu artinya murid atau pengikutnya Sokrates dari Yunani. Kemudian disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu disiplin diri. Berarti disiplin diri itu orang itu akan menggali potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Si A berangkat sekolah asik, berarti dia telah menerapkan disiplin diri. Ketika dia menerapkan disiplin diri, dia pasti punya tujuan. Tujuannya ada tujuan untuk menerapkan disiplin berangkat asik, karena dia akan melaksanakan tugas piket. Itu mungkin tujuannya. Memiliki tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi tujuan itu adalah sesuatu yang dihargai dan bermakna, bukan tujuan yang negatif. Itu untuk disiplin diri. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Berarti potensi diri kita itu untuk mencapai tujuan mulia, tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita yakini sebagai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu pertama, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang memiliki tujuan yang mulia, tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, negatif, positif, itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini jadi kalau motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya itu sudah terbangun, akan menggerakkan orang tersebut untuk mencapai tujuan mulia, tujuan yang diinginkan. Kalau nilai-nilai kebajikan universal kaitannya dengan sekolah adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nilai itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong. Itu adalah 6 nilai profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang pada akhirnya, pada muara akhirnya yang akan dicapai oleh setiap siswa. Ketika siswa sudah mencapai nilai profil pelajar Pancasila, maka dia akan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu akan terbangun dan menggerakkan dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tentunya adalah tujuan yang positif. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen.
Yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. 3 motivasi itu. Dari motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia itu biasanya akan menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Siswa itu biasanya apa yang akan terjadi jika tidak mengerjakan PR? Tentunya dia akan mengerjakan karena dia tahu akan ada sanksi apabila tidak mengerjakan PR. Nah, itu berarti termasuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Misalnya akan mendapatkan bintang, misalnya untuk kelas rendah, apabila bisa berbaris dengan rapi, maka akan mendapatkan bintang. Akhirnya para siswa berbaris dengan rapi. 2 motivasi itu merupakan motivasi ekstrinsik karena pemicunya berasal dari luar diri siswa tersebut. Nah, kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Seumpamanya ada siswa yang selalu mengerjakan PR, berangkatnya selalu pagi, berarti dia mungkin sudah memiliki motivasi yang ketiga, menghargai diri sendiri, karena dia merasa bahwa disiplin yang dia lakukan itu memberi nilai positif dalam kehidupannya. Nah, kalau yang ketiga ini termasuk dalam motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu tumbuh dalam diri siswa itu sendiri, bukan berasal dari luar diri. Sehingga dari 2 itu, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yang paling baik adalah motivasi intrinsik karena sifatnya itu panjang, akan lama tertanam dalam diri. Kalau yang ekstrinsik, ketika sudah tidak diberikan bintang, umpamanya imbalan tidak diberikan bintang, maka siswa akan berbarisnya tidak rapi lagi. Yang pertama, menghindari hukuman. Ketika yang biasa memberi hukuman itu sudah dimutasi, maka siswa akan santai-santai karena pemberi hukumannya sudah tidak ada. Gurunya baru, sudah berbeda, berarti sistemnya berbeda itu. Jadi yang paling baik adalah motivasi intrinsik karena tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Berikutnya, hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi yang namanya hukuman itu tidak terencana, untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Jadi yang namanya hukuman itu tidak hanya tiba-tiba spontan. Umpamanya ada siswa melakukan perkelahian. Nah, guru dilapori, guru tentu akan mendekat, melerainya. Nah, biasanya akan dihukum. Hukumannya apa? Anak tidak tahu, karena sifat hukuman itu adalah tidak terencana dan tiba-tiba, karena anak itu berkelahi dihukum umpamanya
lari keliling lapangan 15 kali. Itu umpamanya. Jadi tiba-tiba. Jadi sebelumnya guru dan siswa itu tidak ada pikiran akan menerapkan hukuman seperti itu. Sifatnya satu arah, berarti hukuman itu sifatnya satu arah, hanya dari si pemberi hukuman, dari guru atau dari sekolah. Kemudian tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi antara guru dan siswa itu tidak kesepakatan, tidak ada yang kamu Pak Guru ikut 20 kali usap. Pak Guru saya tidak kuat, bagaimana kalau 5 kali? Ya sudah 5 kali. Nah, itu bukan termasuk ke dalam hukuman, karena kalau dalam hukuman itu tidak ada kesepakatan. Apa yang sudah ditentukan ya harus dilaksanakan, tidak ada istilah nyang-nyangan. Terus hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Dasar anak paling bodoh itu berarti hukuman itu secara verbal. Tadi kalau yang fisik itu misalnya dengan lari atau dengan push up, berarti itu guru hukum secara fisik. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi merupakan tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi itu ada kesepakatan antara murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi yang namanya konsekuensi itu ada data yang dapat diukur. Kemudian juga terjadi kesepakatan antara guru dan siswa. Contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan PR sebanyak 3 kali, silakan berdiri di luar kelas. Ada data yang diukur 3 kali. Kalau siswa itu baru misalnya tidak mengerjakan 1 kali, berarti dia tidak mendapatkan konsekuensi karena tolak ukurnya 3 kali. Ketika dia sudah 3 kali, maka baru dia akan mendapatkan konsekuensi berdiri di luar kelas. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba, konsekuensi terencana. Hukuman satu arah, konsekuensi ada kesepakatan. Kalau hukuman itu sifatnya tidak diketahui, kalau konsekuensi itu diketahui dan dapat diukur, ada rentangnya, baru konsekuensi tersebut bisa diterapkan oleh guru. Bapak Ibu, mari kita saksikan contoh video hukuman. Dalam video tersebut ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, siswa tersebut langsung diminta ke depan kelas. Diberitahukan kepada teman yang lain bahwa si A ini tidak mengerjakan PR. Nah, dalam proses itu guru memberikan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya disuruh push up. Nah, dalam hukuman itu berarti guru melakukan hukuman secara fisik. Kembali kepada tema bawah, ya. Berarti guru tersebut memberikan hukuman secara fisik. Hukumannya tidak terencana karena siswa itu tidak mengerjakan PR, baru diketahui oleh gurunya tersebut langsung menarik ke depan kelas. Nah, di depan kelas itu baru diberikan hukuman.
Ini hukumannya apa ya? Push up. Push upnya berapa kali baiknya ya? 13 kali. Itu contoh hukuman. Bawah mas, slide 14. 14. Ya. Kemudian ini ada pernyataan. Apakah termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? 100 kali. Hukuman. Hukuman karena sifatnya tiba-tiba 100 kali seperti apa namanya? Orang tidak ukur 100 kali banyak sekali. Kemudian yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Berjemur jam 12 siang. Hukuman. Menyakiti. Berjemur jam 12 siang itu ya panas sekali. Yang pasti apalagi kalau dia belum makan belum minum akan bisa pingsan. Jadi kemudian yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah konsekuensi. Ada tolak ukurnya 10 menit itu. Jadi itu masuknya dalam konsekuensi. Nomor 4, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Bertelanjang kaki hukuman karena menyakiti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada datanya 10 menit, berarti ada kesepakatan. Kalau kamu terlambat 10 menit, kamu dapat hukuman. Berarti kalau kurang dari 10 menit masih ada kebijaksanaan. Jadi itu termasuknya konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Termasuk ke dalam konsekuensi. Ada kesepakatan kalau kamu terlambat 15 menit, berarti nanti setelah pelajaran usai kamu masih tetap di situ selama 15 menit. Yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kalau apa? Karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya bisa konsekuensi. Itu tadi contoh pernyataan. Berarti Bapak Ibu semua alhamdulillah sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Restitusi ini baru mulai, istilah ini baru mulai bumi itu saat adanya pendidikan guru penggerak. Mungkin bagi kita ini adalah hal yang baru, karena selama ini yang kita ketahui adalah hukuman dan konsekuensi. Ternyata masih ada yang ketiga, yaitu restitusi. Jadi restitusi ini, murid ini diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka. Murid yang memperbaiki, yang mencari solusi, sehingga murid tersebut bisa kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ada kolaboratif, ada kerjasama. Di sini kerjasamanya tentunya dengan guru. Guru itu nanti akan menggali yang ada di dalam siswa tersebut yang melakukan kesalahan, sehingga bisa dilakukan restitusi tanpa memberikan hukuman atau konsekuensi. Dan guru juga yang akan membantu atau memancing siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Siswa sendiri yang akan mencari solusinya. Kemudian restitusi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan mulia mereka itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tujuan mereka itu, tujuan yang mulianya mereka itu ingin apa. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagaimana sikap mereka untuk memperlakukan orang lain. Lanjut. Ini dia ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di dalam tabel besar itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk identitas gagal adalah hukuman. Berarti mungkin kita sebagai guru sebaiknya sekarang sudah mulai mengurangi atau bahkan menghilangkan yang namanya hukuman kepada siswa, karena hukuman itu merupakan identitas gagal. Hukuman itu kita memvonis siswa tanpa menyelidiki terlebih dahulu alasannya. Itu identitas gagal. Kalau identitas sukses itu disiplin. Disiplin sendiri dibagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat satu-satu. Untuk hukuman, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dalam penerapan hukuman itu harus ada sesuatu yang menyakitkan. Tadi dalam pernyataan ada dijemur jam 12 siang. Terus ada juga bertelanjang kaki. Berarti itu menyakitkan. Prinsipnya yang namanya hukuman itu murid harus tersakiti, baik secara fisik atau psikis. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi arahnya menyakiti, kalau hukuman arahnya menyakiti, kalau konsekuensi itu yang penting ada sesuatunya, tanpa harus mungkin menyakiti. Kalau dalam hukuman berjemur di lapangan pukul 12 siang, mungkin kalau konsekuensi ada sedikit tawar-menawar atau karena ada kesepakatan. Jadi tidak sesuatu yang terjadi itu tidak harus yang menyakiti. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi siswa sendiri yang akan menentukan. Saya tidak memakai sepatu warna hitam. Berarti apa yang akan saya lakukan? Umpamanya saya akan membuat poster tentang kedisiplinan
agar siswa lain tahu bahwa sekolah kita itu ada peraturan memakai sepatu warna hitam. Jadi tidak berbau hal yang menyakiti. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kalau restitusi tidak nyaman, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Itu tiga hal itu. Jadi sifatnya kadarnya itu, kalau hukuman itu menyakitinya panjang, kalau konsekuensi itu pendek. Kalau restitusi malah menguatkan karakter siswa yang tadinya siswa itu berbuat salah, dikuatkan sehingga dia menjadi memiliki karakter baik. Yang ketiga, korban mendapat keadilan. Dalam hukuman itu korban mendapat keadilan karena yang dihukum itu pelakunya, korbannya tidak dihukum. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi si pelaku itu umpamanya terjadi perkelahian, kalau hukuman itu pelakunya dihukumnya bisa berat, keliling lapangan 20 kali. Nah, kalau dalam konsekuensi itu ada kesepakatan, umpamanya kalau misalnya kalian berkelahi 4 kali dalam 1 bulan baru dapat dihukum. Nah, pada waktu itu berkelahinya baru 2 kali, berarti belum dapat memperoleh sanksi. Artinya korban bisa diabaikan. Kalau pada restitusi, korban mendapat ganti. Jadi nanti bila ada korban dalam restitusi itu, nanti anak tersebut ditanya, baik pelaku atau korban, maunya apa? Korban dan pelaku. Umpamanya korbannya mau karena kancing baju saya lepas 3, saya ingin kancing baju itu diperbaiki. Berarti nanti pelaku dalam restitusi itu akan memperbaiki kancing baju korban. Itu. Kemudian pada hukuman, murid akan tersakiti. Berarti ada sakit. Kalau konsekuensi itu murid hanya merasa tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalahnya terpecahkan, berarti sudah tidak ada masalah lagi. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman murid tidak takut, sistemnya tidak akan berjalan. Jadi prinsipnya hukuman itu siswa itu harus takut dulu baru bisa menjalankan hukuman. Kalau siswa yang kompak tidak takut, nanti si pemberi hukuman malah yang akan kewalahan. Kalau dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau ada kesepakatan nanti akan dimonitoring. Apakah kalau konsekuensinya 3 kali datang terlambat baru itu konsekuensi, ternyata masih banyak yang terlambat, malah sengaja terlambatnya 2 kali, akhirnya kan dimonitor ulang, ditingkatkan. Kalau konsekuensinya diubah 2 kali datang terlambat baru mendapatkan konsekuensi, seperti itu akan dimonitor terus. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, berarti murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada hukuman nyata. Jadi lingkupnya itu hanya ada pada sekolah. Kalau hukuman di sekolah itu hanya ada pada sekolah. Jadi ketika terjadi perkelahian di rumah, sekolah itu sudah tidak bisa menerapkan hukuman karena cakupan wilayahnya berbeda. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ada konsekuensinya, ada kesepakatannya. Umpamanya kesepakatannya yang tidak berangkat Jumatan 3 kali nanti akan
mendapatkan konsekuensi, berarti kan bisa keluar areanya. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu, kamu harus mengerjakan PR, kamu harus mengerjakan tugas. Harus berarti kalau ada kata harus itu berarti suatu kewajiban. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Itu kalau harus. Kalau pada konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, berarti akan ditanyakan ketika membuat kesepakatan itu, ditanyakan peraturannya, datangnya jam 7, mampukah kamu berangkat jam 7, pokoknya ada, saya tidak mampu Pak, rumah saya jauh. Sudah, nanti kalau kamu sampai terlambat 10 menit, maksudnya tetap jam 7, tapi kalau kamu terlambat 10 menit, kamu mendapatkan konsekuensi. Itu berarti kalau hukuman itu jam 7 ya jam 7, kalau konsekuensi ada kebijakan sedikit. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau pada restitusi itu dikembalikan kepada siswa, apa yang kamu yakini. Saya yakin kalau disiplin itu bisa membuat kita lebih baik. Kenapa kamu berangkatnya siang? Karena saya punya pengalaman. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Baik, besok saya tidurnya akan lebih cepat lagi, lebih awal lagi agar tidak kesiangan berangkat sekolah. Itu restitusi. Siswa yang akan membangun sendiri, siswa yang akan menemukan solusinya sendiri sehingga muncul motivasi dalam dirinya. Kemudian pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Anak itu kebanyakan akan membenci peraturan karena harus ini, harus itu, semuanya harus. Harus itu berarti mengandung konsekuensi, mengandung maksud wajib dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan akan ada sanksi. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Karena ini kesepakatan yang telah dibuat, berarti sama-sama dijalankan dan sama-sama dihormati. Kalau pada restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga hal itu, kalau yang hukuman itu termasuk hal yang negatif. Jadi guru itu sekarang ini saatnya sudah jangan menerapkan lagi hukuman karena arahnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral, negatif tidak, positif tidak, karena dalam konsekuensi itu terjadi kesepakatan. Siswa sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kalau dia melakukan. Nah, kalau restitusi itu adalah positif karena dalam restitusi siswa yang akan menyelesaikan sendiri, siswa yang akan problem solvingnya itu dari siswa sendiri, dan pada akhirnya siswa mempunyai motivasi intrinsik. Saya kalau berdisiplin akan mendapatkan rasa yang tanggung jawab, lebih tenang belajar, dan akhirnya terbentuk dalam dirinya dan bisa bertahan lama. Lanjut. Penerapan selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan. Berarti kita itu harus membangun motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri dengan pemahaman dan contoh tindakan. Kita mencontohkan, umpamanya di sekolah kita mencontohkan berangkatnya sesuai jadwal, terus bersikap baik dengan yang lain, dengan seluruh warga sekolah, maka siswa akan meniru. Kemudian selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Jika anak berperilaku negatif, maka kita sebagai guru diusahakan harus bisa
harus bisa memilih opsi restitusi, karena dengan restitusi itu anak akan menemukan solusinya sendiri, pada akhirnya akan menguatkan karakter anak dan akan kembali ke dalam kelompoknya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tentu untuk menerapkan budaya positif kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan guru. Karena kalau kita terapkan sendiri maka impactnya, dampaknya itu kecil. Tapi kalau kita bersama-sama menerapkan, dampaknya itu akan luas dan mungkin akan bisa membawa karakter sekolah menjadi lebih baik lagi, sehingga akan menjadi sekolah unggulan. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa roda 4 tidak memakai helm? Biar selamat. Biar selamat. Untuk melindungi diri kita dari kecelakaan. Nah, untuk selamat, mobil itu tidak pakai helm karena mobil itu tertutup, artinya sudah melindungi badan si pengemudinya, dia sudah memakai sabuk keselamatan, itu sudah berarti tidak perlu memakai helm. Yang ketiga, mengapa kita memilih peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa? Agar kesehatan kita terjaga. Karena aturan itu adalah di bidang kesehatan. Lanjut. Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan. Yang namanya peraturan itu sifatnya tertulis. Kadang-kadang dalam diri manusia itu tercipta keinginan peraturan itu harus dilanggar. Tapi kalau keyakinan, yang namanya keyakinan kita sudah yakin. Berarti kalau sudah yakin itu berarti sudah tertanam dalam diri kita. Kalau peraturan itu berarti yang buat satu orang untuk diberlakukan ke seluruh orang. Tapi kalau keyakinan itu sudah muncul dalam diri kita, berarti kan sebelumnya itu keyakinan itu dibuat bersama. Jadi kita punya rasa tanggung jawab bersama. Itu kenapa keyakinan itu lebih bersemangat untuk diterapkan, untuk diikuti daripada peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya, pernyataannya itu positif. Hindari menggunakan kata jangan atau tidak. Jangan datang terlambat. Itu berarti dirubah menjadi datang tepat waktu. Itu harus dihindari. Berupa pernyataan universal, pernyataannya masih umum sifatnya. Kemudian tidak terlalu banyak membuat keyakinan kelas sampai ada 50 keyakinan kelas. Itu terlalu banyak, universal. Terus semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut, semua siswanya, semua warga kelas, siswa dan guru itu ikut berkontribusi, sehingga mereka mau melaksanakan karena keyakinan itu memang telah disepakati bersama. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, curahan pendapat bersama anggota kelas. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan pendapat dari siswa. Apa keinginan siswa, pendapat siswa dikumpulkan. Kemudian yang kedua, dicatat. Setiap siswa tentu memiliki keyakinan yang berbeda. Datang tepat waktu, menghormati teman, dan lain-lain dicatat. Kemudian kalau ada kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat positif.
Terus meninjau kembali keyakinan yang sudah dituangkan itu ditinjau kembali mana yang bisa kita ambil untuk keyakinan kelas dan mana yang tidak kita ambil. Setelah itu meminta warga kelas menandatanganinya, keyakinan itu ditempel dan diminta warga kelas untuk menandatanganinya agar mereka mempunyai rasa memiliki sehingga mereka mau melaksanakan. Kemudian yang terakhir, tempelkan di dinding kelas. Keyakinan itu ditempelkan di dinding kelas sebagai bukti bahwa keyakinan kelas itu telah disepakati bersama. Refleksi, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Jadi kalau ada keyakinan kelas, anak lebih bersemangat karena itu memang yang dibuat bersama anak-anak sendiri yang mencurahkan pikirannya. Kemudian anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, karena mereka yang mengungkapkannya berarti mereka tahu dan mereka pasti akan bertanggung jawab ketika tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya, tidak lanjut mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jadi keyakinan kelas itu berlakunya itu fleksibel. Sekiranya ada yang tidak sesuai bisa direvisi bersama, ada yang ditambah atau dikurangi. Yang berikutnya menyebarkan akan melalui jipong atau bisa juga jangan jipong. Kita bisa menyebarkan akan melalui kertas untuk mengantisipasi anak yang tidak masuk sekolah. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama itu yang di tengah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu merupakan kebutuhan dasar yang paling dasar atau yang paling utama. Tanpa yang pertama kita tidak bisa memenuhi yang keempat. Makanya 5 itu berada di tengah. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena dengan itu maka orang tersebut merasa ada di lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 2 pertama, penghukum dan membuat orang merasa bersalah merupakan identitas gagal, karena itu merupakan kontrol dari luar. Kemudian teman dan pemantau merupakan identitas berhasil, walaupun kontrolnya juga masih dari luar. Dan yang terakhir, manajer itu merupakan identitas berhasil, dan ini yang paling baik karena kontrolnya itu ada dalam diri orang tersebut. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah mengatakan seolah-olah membuat dirinya bersalah untuk menggugah hati siswa. Gurunya itu dibuat seolah-olah guru itu bersalah agar siswa merasa iba sehingga dia mau berbuat baik. Kalau teman itu nanti membuat alasan-alasan untuk murid, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut. Penerapan, selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak dicoba menghukum anak jika melakukan kesalahan. Jadi kita itu tidak boleh dicoba, kita itu harus menyelidiki anak tersebut, apakah perbuatannya itu apa alasannya sehingga kita bisa menentukan hal yang tepat, perlakuan yang tepat untuk anak tersebut. Kedua, mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusinya. Perbuatan anak tersebut tentu karena perbuatan negatif itu tentu karena anak tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita sebagai guru mencari tahu dulu apa kebutuhan dasar yang tidak bisa anak tersebut terpenuhi sehingga anak itu melakukan perbuatan negatif. Kalau sudah diketahui
nanti kita bisa menemukan solusinya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Ini bentuk segitiga restitusi. Yang pertama, dasar paling bawah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu apa? Merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita cari tahu dulu tindakan yang salah apa. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kita hubungan dengan keyakinan kelasnya, sehingga kalau keyakinan kelasnya bertentangan, anak tersebut disuruh diminta untuk mencari solusinya, tentu dengan bantuan. Terima kasih. Itulah beberapa hal tentang budaya positif, penerapan budaya positif di kelas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan hal tersebut juga bisa dilaksanakan di kelas kita semua agar bisa mewujudkan kelas yang baik, kelas yang ramah, sekolah yang ramah anak, sehingga nanti akan ujungnya akan tercapai profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Budiatno. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cinangsi 04, Kecamatan Gandrung Mangu, dan merupakan rekan sejawat dari Bapak Nanang Setiawan. Dengan penyampaian budaya positif, saya menjadi tahu bagaimana cara menerapkannya di kelas maupun di sekolah. Saya juga jadi lebih mengerti posisi kontrol yang tepat untuk seorang guru. Kemudian saya juga jadi mengerti tentang segitiga restitusi dan cara penerapannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farida Makruro. Saya adalah guru kelas 1 di SD Negeri Cinangsi 04, Kecamatan Gandrung Mangu, dan merupakan rekan kerja dari Bapak Nanang Setiawan. Dengan adanya penyampaian mengenai budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Nanang Setiawan, saya menjadi lebih tahu tentang penerapan segitiga restitusi, di mana masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut bisa dipecahkan sendiri oleh siswa. Jadi dalam hal ini siswa yang menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.